Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali kami menemani akhir pekan Anda untuk menyajikan informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Dari Studio Kominfo, bersama saya Dirit Emma Harika, inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Untuk ke-15 kalinya, Padang Panjang raih penghargaan Adipura untuk kota kecil. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kepada Wali Kota Fadli Amran. Kota Padang Panjang. Penghargaan Adipura yang ke-15 kalinya diraih pemerintah Kota Padang Panjang adalah Adipura untuk kategori kota kecil. Penghargaan diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kepada Wali Kota Fadli Amran di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala, Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa 28 Februari. Wako Fadli menyebutkan penghargaan tersebut dapat diraih berkat kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat karena memiliki kesadaran untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih. Alhamdulillah hari ini kita mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dalam kegiatan Anugerah Adipura dan akhirnya Kota Padang Panjang sekali lagi bersama dengan Ketua DPRD mendapatkan piagam Piala Adipura dan tentunya ini adalah komitmen kita bersama untuk melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan dan tentunya komitmen dari kita semua sebagai warga Kota Padang Panjang. Dengan diraihnya penghargaan Adipura, ia mengharapkan bisa menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dan berinovasi guna menciptakan layanan dan kota yang nyaman bagi warga dan pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang Alfi Sena mengatakan Piala Adipura diberikan untuk beberapa kategori, yaitu Sertifikat Adipura, Plakat Adipura, Piala Adipura, dan Adipura Kencana. Untuk Padang Panjang mendapatkan penghargaan di level ketiga, yakni Piala Adipura. Alfi menyebutkan agar ke depan bisa mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Adipura Kencana, tentunya dengan memenuhi beberapa indikator. Sedangkan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam arahannya mengatakan dengan adanya penghargaan ini, Kementerian Lingkungan Hidup berharap dapat mendorong kepemimpinan daerah. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dalam arahannya mengatakan dengan adanya penghargaan ini, Kementerian LHK berharap dapat mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Usai melaksanakan ibadah umroh, Wali Kota Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul hadiri pengukuhan pengurus Ikatan Masyarakat Padang Panjang atau IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2022-2027 di Balai Prajurit Cilandak, Jakarta. Pengukuhan pengurus Ikatan Masyarakat Padang Panjang atau IMPP Jakarta dan sekitarnya periode 2022-2027 dilaksanakan di Balai Prajurit Cilandak, Jakarta pada Ahad 26 Februari. Pengukuhan tersebut dilakukan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul, disaksikan juga anggota DPR RI Suirsyam, Kepala OPD, Camat, Ketua KAN, dan tokoh masyarakat dari Padang Panjang. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan pengukuhan ini karena momen ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat Padang Panjang yang berada di Jakarta. Tema yang diangkat untuk acara ini juga begitu menarik, yaitu Rang Padang Panjang Baralik Gadang. Sampai sekarang masih harmonis. Saya meyakini organisasi pun juga harus begitu. Walaupun ada perbedaan tetapi harmonisasi antara kepengurusan ini menjadi prioritas. Karena dengan begitulah nanti programnya dapat dijalankan. Programnya dapat dieksekusi. Selain itu, Wako Fadli juga menyampaikan beberapa hal terkait investasi perantau Padang Panjang berupa proposal penanaman modal yang telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Yuligus Linda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Targetkan Padang Panjang raih peringkat Kota Layak Anak atau KLA utama untuk 2023. Pemko gelar audiensi dan pendampingan evaluasi Kota Layak Anak. Kegiatan ini dilaksanakan agar jajaran gugus tugas Kota Layak Anak mendapatkan masukan langkah-langkah perbaikan untuk menjadi Kota Layak Anak utama. Mencapai kategori Kota Layak Anak utama, seolah Pemerintah kota menargetkan peringkat Kota Layak Anak atau KLA utama untuk 2023 ini. Sebagai persiapannya, digelar audiensi dan pendampingan evaluasi KLA di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 27 Februari. Langsung didampingi PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Handayani. Kegiatan ini dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sedako Syahdanur. Syahdanur menyampaikan dengan adanya evaluasi dan pendampingan ini bisa membawa Kota Padang Panjang menjadi Kota Layak Anak utama yang merupakan peringkat tertinggi dalam KLA. Lebih lanjut, Syahdanur mengatakan audiensi dan pendampingan ini sangat penting artinya bagi pemerintah kota, khususnya jajaran gugus tugas Kota Layak Anak, untuk mendapatkan masukan langkah-langkah perbaikan agar bisa menjadi Kota Layak Anak utama. Ikut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang Alizar, Kepala OPD, dan gugus tugas Kota Layak Anak, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Dayat, Padang Panjang Sepekan. Disupport oleh KPRI Serambi Mekah, Dinas Perdakop UKM gelar warung sembako murah Selasa 28 Februari 2023. Warung sembako murah ini diharapkan dapat mengimbangi harga pasar serta menetralkan harga. Warung sembako murah yang digelar Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Perdakop UKM Kota Padang Panjang pada Selasa 28 Februari di halaman kantor UPTD Meteorologi Legal dinas tersebut bertujuan untuk mengimbangi harga pasar serta menetralkan harga. Kabid Perdagangan dan Perindustrian Friadni menyampaikan warung ini disupport oleh KPRI Serambi Mekah. Adapun pangan murah yang dijual di antaranya beras SPHP sebesar Rp9.950 per kilogram, beras sokan Rp14.000 per kilogram, beras anak daro Rp14.500 per kilogram, gula Rp14.000 per kilogram, serta minyak goreng Rp17.000 per kilogram. Perbedaan harga di pasar sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000. Berasnya merupakan beras Bulog kualitas terbaik. Friadni berharap dengan dibukanya warung ini dapat menekan harga di pasar. Warung ini dibuka setiap hari mulai jam 10.00 WIB kecuali hari Ahad. Kepada warga bisa datang manfaatkan kesempatan ini. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Guna tingkatkan keamanan pangan di Kota Padang Panjang, Balai BPOM Padang laksanakan advokasi kelembagaan program prioritas nasional keamanan pangan terpadu di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Selasa 28 Februari 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekdako Sony Budaya Putra. Selamat datang diucapkan kepada Wali Kota Padang Panjang yang dalam hal ini diwariskan. Advokasi kelembagaan program prioritas nasional keamanan pangan terpadu diadakan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 28 Februari. Dibuka Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, advokasi BBPOM ini membahas 3 program, di antaranya Desa atau Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas. Pada pembukaannya, Sekdako Sony menyampaikan terima kasih kepada BPOM dan khususnya Balai Besar POM di Padang yang telah memberikan kepercayaan menunjuk Kota Padang Panjang sebagai salah satu lokus atau objek yang menjadi advokasi atau intervensi dalam program keamanan pangan terpadu. Sekdako Sony juga mengatakan dengan menjadi kota persinggahan, Kota Padang Panjang banyak diminati masyarakat untuk menikmati kulinernya. Jadi dengan adanya keamanan pangan ini bisa membuat kepercayaan masyarakat yang singgah untuk berbelanja dan menyantap makanan di Kota Padang Panjang khususnya di pasar kuliner. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan.
dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 54 orang CPNS ikuti pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil atau PNS serta penyerahan SK pengangkatan PNS Formasi 2021. 17 orang diantaranya juga melakukan pengambilan Sumpah Janji Pengangkatan dalam jabatan fungsional. Sebanyak 54 calon pegawai negeri sipil atau CPNS ikuti pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil atau PNS serta penyerahan SK pengangkatan PNS Formasi 2021. Sebanyak 17 diantaranya juga melakukan pengambilan Sumpah Janji Pengangkatan dalam jabatan fungsional. Pengambilan Sumpah Janji ini dipimpin Wali Kota Fadly Amran pada Rabu 1 Maret di Aula Lantai 3 Balai Kota. Dihadiri Sekdako Soni Budaya Putra, asisten, staf ahli, dan OPD terkait. Dalam sambutannya, Wako Fadly menekankan sebagai PNS harus bisa memaksimalkan waktu dan kinerja untuk membawa kemajuan ataupun perubahan di instansi masing-masing. Lebih lanjut, Wako Fadly juga meminta kepada PNS yang baru saja disumpah untuk bisa menjadi panutan dan menjadi PNS yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wako Fadly juga berharap PNS sebagai abdi masyarakat bisa berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Guna menambah pengalaman dalam pembelajaran podcast maupun pengelolaan informasi, santri Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang belajar pengelolaan informasi publik ke Dinas Kominfo. Santri Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang belajar pengelolaan informasi publik ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada Rabu 1 Maret. Kedatangan santri tersebut dipimpin salah seorang gurunya, Ali Nurdiansyah, dan disambut Pranata Humas Ahli Muda Kominfo, Hari Sulistyo, bersama staf di ruang rapat Kominfo. Ali menyampaikan pihaknya hadir guna menambah pengalaman belajar santrinya dalam pembelajaran podcast maupun pengelolaan informasi seperti yang dikelola Kominfo. Sementara itu, Hari menjelaskan terkait apa saja pengelolaan informasi yang ada di Kominfo, terutama podcast yang ingin dipelajari santri Kauman. Di Kominfo, program podcast yang dinamai Kominfo Corner sudah berjalan cukup lama. Untuk memulai podcast, tim harus memiliki narasumber dan harus tahu isu apa yang akan diangkat. Hari berharap para santri bisa menerima ilmu yang diberikan, dan apapun ilmu yang didapat bisa digunakan dan diaplikasikan di Kauman. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu program inovasi di bidang kesehatan tradisional, Wali Kota Fadly Amran resmikan pelayanan totok punggung atau topung di UPTD Puskesmas Kebun Sikolos, Rabu 1 Maret 2023. Wali Kota Fadly Amran resmikan pelayanan totok punggung atau topung di UPTD Puskesmas Kebun Sikolos, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Rabu 1 Maret. Yang menjadi salah satu program inovasi di bidang kesehatan tradisional. Wako Fadly mengatakan, dengan diresmikannya pelayanan topung ini, sebuah cerminan kalau pemerintah ingin memberikan pelayanan yang lebih untuk masyarakat, terkhusus memberikan pelayanan kesehatan. Wako Fadly juga mengapresiasi terwujudnya inovasi pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Puskesmas, yang juga salah satu usaha untuk memaksimalkan pelayanan dan menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kebun Sikolos, Rita Sukrina, menjelaskan pelayanan sejalan dengan Permenkes nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan tradisional komplementer. Pihaknya meluncurkan program inovasi yang diberi nama Tapung Bare atau toga dan totok punggung badan teraso sege. Inovasi ini merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan metode pengobatan dengan bahan alami atau tumbuhan yang diracik sedemikian rupa dan dikombinasikan dengan terapi totok punggung. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan.
Wakil Wali Kota Asrul hadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB 2023 di Jakarta International Expo. Ia tegaskan, Pemko akan segera menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencegahan serta penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB 2023 yang dilaksanakan di Jakarta International Expo pada Kamis 2 Maret 2023. Wawako Asrul menegaskan pemerintah Kota Padang Panjang siap menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penanggulangan bencana. Di samping itu, Wawako Asrul menyebutkan pemerintah kota bersama masyarakat harus selalu siap dan tangguh terhadap setiap bencana. Pada Rakornas kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan bencana merupakan urusan bersama, bukan urusan pemerintah pusat ataupun daerah semata. Untuk itu, diharapkan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat. Setiap Pemda diminta Presiden harus menyusun rencana kontingensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana, kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sementara itu, Wali Kota Fadli Amran lepas 7 pekerja migran dari Kota Padang Panjang ke Jepang. Ketujuh pekerja migran ini merupakan putra-putri Padang Panjang yang mengikuti program pelatihan kerja dari Pemko melalui Dinas PMPTSP bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Yaruki Language. 7 pekerja migran dari Kota Padang Panjang dilepas oleh Wali Kota Fadli Amran ke Jepang pada Kamis 2 Maret di ruang kerjanya. 7 pekerja migran ini merupakan putra-putri Padang Panjang yang mengikuti program pelatihan kerja dari Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Yaruki Language. Dalam kesempatan ini, Wako Fadli yang didampingi Kepala DPM PTSP Fandi Ramadona dan perwakilan LPK Yaruki Rusiagus Padri memberikan motivasi secara langsung kepada pekerja migran yang nantinya akan bekerja di beberapa perusahaan di Jepang. Selain itu, Wako Fadli meminta agar pekerja migran ini bisa bersosialisasi dengan baik dan mempelajari ilmu di sana. Jadi adik-adik ini 7 dari total sudah 7 juga yang sedang berada di Jepang pada hari ini. Dan kita berterima kasih kepada LPK Yaruki dan juga Dinas PTSP yang sudah menggagas kerjasama ini dan alhamdulillah membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Padang Panjang khususnya di negara Jepang. Sementara itu, Fandi mengatakan pekerja migran ini sebelumnya sudah dibekali dengan pelatihan bahasa Jepang selama 4 bulan dari program kerja bersama Pemko dan LPK Yaruki sebanyak 14 orang. 7 diantaranya sudah lebih dahulu berangkat ke Jepang. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhumah Zulhelmi yang merupakan salah satu warga Kota Padang Panjang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang preminya ditanggung Pemko. Bertempat di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Wali Kota Fadli Amran serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhumah Zulhelmi pada Kamis 2 Maret yang diterima suami almarhumah Munir selaku ahli waris sebesar 42 juta rupiah. Zulhelmi merupakan salah satu warga Kota Padang Panjang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang preminya ditanggung Pemko. Wako Fadli didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi, Ideal, dan Kepala DPM PTSP Fandi Ramadona turut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah saat mendatangi kediamannya.
Wako Fadli menyampaikan santunan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian tanggung jawab Pemko yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin keselamatan seluruh pekerja rentan dan DTKS terhadap kecelakaan kerja maupun meninggal karena sakit. Mohon maaf. Ahli waris dari almarhumah juga mengucapkan terima kasih kepada Pemko dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan santunan. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Guna jamin keaslian, keutuhan, dan privasi data untuk menghasilkan efisiensi proses bisnis administrasi pemerintahan, serta mendongkrak nilai SPBE di masa yang akan datang, Pemko melalui Dinas Kominfo Padang Panjang terbitkan tanda tangan elektronik atau TTE bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemko Padang Panjang. 3, 2, 1. Dengan dilakukannya perjalanan tombol ini maka telah resmi penggunaan tanda tangan elektronik di Kota Padang. Tapi kalau Pemko Padang Panjang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan tanda tangan elektronik bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang pada Jumat 3 Maret di Aula Lantai 3 Balai Kota. Pada tahap pertama ini, Kominfo menerbitkan 25 TTE yang terdiri dari wali kota, wakil wali kota, sekdako, dan seluruh kepala OPD yang dilaunching langsung oleh wali kota Fadli Amran, didampingi sekdako Soni Budaya Putra dan kepala bidang cyber dan sandi Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat Eko Paisal. Dalam sambutannya, dengan sudah diterbitkannya TTE ini, Wako Fadli Amran meminta agar seluruh administrasi di pemerintahan Kota Padang Panjang sudah harus menggunakan TTE. Sementara itu, Eko sebagai perwakilan Kepala Diskominfotik Sumbar menyampaikan apresiasi kepada Pemko Padang Panjang yang sudah bisa menerbitkan TTE bagi seluruh kepala OPD, yang mana ini bisa menjamin keamanan informasi dan data di pemerintahan Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim menjelaskan dalam waktu dekat akan dilakukan pembuatan sertifikat elektronik atau TTE bagi 395 ASN pejabat secara mandiri, yang mana bisa melihat tutorial pembuatan akun TTE yang akan tayang di YouTube Padang Panjang TV. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Demikianlah sajian Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.